Anak-anak, pada video ini Bu Nani akan menjelaskan secara rinci isi surat pribadi dan surat dinas. Dengarkan sampai selesai ya. Sebenarnya surat pribadi tidak memiliki aturan yang baku, namun kita perlu mengetahui apa saja yang ada di dalam surat pribadi. Sekarang coba kalian lihat pada bagian awal surat ini terdapat kota dan tanggal. Kota dan tanggal di sini dikhususkan untuk di mana dan kapan surat ini ditulis. Kalian jangan bingung dengan adanya nama kota di sini. Pada posisi ini, nama kota digunakan untuk menunjukkan di mana surat ini ditujukan. Dalam penulisan kota di sini, boleh menggunakan ciri khas tertentu. Misalnya, kalian akan mengirim surat ke Bogor. Bogor itu nama lainnya kota hujan. Nah, kalian boleh menuliskan salam rindu sahabatku Widya di kota hujan. Itu boleh. Pada bagian salam untuk surat pribadi juga memiliki ciri khas. Ciri khas di sini disesuaikan dengan si penerima surat itu. Pada bagian ini kan penerima, si Widya ini. Penulisnya siapa? Penulis pasti yang tanda tangan di sini dong, ya. Nanti ini kita bubui tanda tangan. Nah, di sini kan penerima. Penerima ini ternyata sahabatnya dari si Almira. Nah, ciri khasnya di sini boleh salam rindu sahabatku Widya. Jika kamu ingin menuliskan untuk ibumu, boleh menggunakan salam yang khas untuk ibu kamu, misalnya salam kangen ibundaku tercinta. Selanjutnya di sini ada pembuka surat. Biasanya pembuka surat menanyakan kabar. Selanjutnya isi surat. Isi surat disesuaikan dengan tujuan kamu mengirimkan surat itu untuk apa. Kalau di sini si Almira menceritakan pengalaman dia ketika berada di sekolah yang baru. Ternyata belum pernah bertemu dengan teman-teman barunya, sehingga dia rindu dengan teman lama sahabatnya itu si Widya. Dia ceritakan di situ rindunya tentang apa. Rindu bermain bersama di rumahmu, rindu masakan mamamu, rindu dengan kucing-kucing peliharaanmu. Mu ini siapa di sini? Mu si ya. Kemudian di sini ada harapan. Semoga sekolah segera masuk juga dan aku bisa berkenalan secara langsung dengan teman-teman baruku. Di sini juga sebelumnya ada harapan pandemi ini segera berlalu supaya akhir semester nanti bisa liburan ke rumah Widya. Bahasa yang digunakan di sini bahasa dengan ragam akrab dan santai. Pada bagian terakhir ada penutup surat. Biasanya menunggu balasan. Pada bagian salam penutup disesuaikan dengan salam pembukanya tadi. Ini harus sesuai. Siapa di sini? Sahabatku. Ya sudah, salam sejati sahabat. Jika untuk ibu, salam kangen ibundaku tercinta, maka di bagian salam penutup salam anakmu tersayang. Salam anakmu juga boleh. Baru di sini siapa yang menulis surat itu, nama lengkap, kemudian dibubuhi tanda tangan. Seperti itu. Untuk surat dinas, ciri yang pertama pasti terdapat kop surat. Kop surat itu berisi apa saja? Pasti ada 1. Nama instansi, 2. Ada logo, 3. Ada alamat lengkap instansi itu. Penulisan kop surat ini disesuaikan dengan kebiasaan instansi tersebut. Ada yang menggunakan 1 logo, ada yang menggunakan 2 logo. Di sini Bu Nani contohkan menggunakan 2 logo karena Bu Nani ingin menunjukkan perbedaan peletakan logo. Logo yang bagian kanan ya, untuk yang OSIS, ini untuk instansi yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan logo yang sebelah kiri. Kalau kamu hanya ingin menggunakan 1 logo untuk surat ini, maka logo SMP ini kalian hapus dan logo OSIS ini kalian pindah di kiri. Nama organisasinya tetap, tapi
Jika surat itu ditulis oleh sekolah, bukan OSIS, maka tulisan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini kalian hapus, logo OSIS kalian hapus, dan bagian nama instansi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pleret ini berada di atas, didampingi dengan logo SMP. Untuk alamat lengkap harus ada. Untuk nomor, lampiran, dan hal. Penulisan nomor di sini ada aturannya anak-anak. Bagian pertama di sini nomor keberapa surat ini dikeluarkan. Kemudian ada garis miring dilanjutkan dengan kode. Nah, kode ini disesuaikan dengan kebiasaan instansi itu. Kemudian garis miring ada angka Romawi. Angka Romawi 3 menunjukkan bulan Maret dan tahun 2021. Bulan 3 dan tahun 2021 ini disesuaikan dengan tanggal penulisan surat. Kenapa ini hanya tanggal? Tidak ada kota seperti surat pribadi tadi. Kenapa tidak ada Bantul, 12 Maret 2021? Nah, ini tidak perlu. Karena apa? Surat ini sudah memiliki kop surat dan di sini tertera Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, malah lebih lengkap kan? Nah, jadi pada tanggal penulisan surat ini tidak perlu ada kota di mana surat ini ditulis karena sudah memiliki kop surat. Nah, untuk lampiran ini boleh ada atau boleh tidak. Jika tidak ada, kita coret. Untuk surat ini tidak ada lampiran. Jika kalian ingin menggunakan lampiran, misalnya kalian membuat surat pemberitahuan perkemahan Sabtu Minggu. Nah, di situ harus ada lampiran jadwal kegiatannya, harus ada lampiran denah di mana perkemahan itu. Hal berkaitan dengan tujuan surat itu ditulis. Kalau di sini pemberitahuan suatu informasi, yaitu pemberitahuan kegiatan Hari Puisi Sedunia, atau bisa juga berkaitan dengan undangan. Selanjutnya di sini ada untuk siapa surat ini ditulis, yaitu untuk wali kelas di SMP Negeri 1 Pleret. Penulisan YTH di sini jelas, Y, T kecil, H kecil, Y-nya kapital ya. Ada titiknya. Bu, kenapa nggak ada kepada YTH? Nah, ini salah satu saja. Tapi yang baku adalah YTH, tidak perlu menggunakan kepada. Bu, kenapa di sini D-nya kecil? Aturan bakunya seperti itu. Penulisan D di sini kecil. Selanjutnya, salam pembuka. Bu, kenapa salam pembukanya ada koma di sini? Ya, aturan bakunya dengan hormat koma. Tapi jika kalian menggunakan Assalamualaikum, kalian ganti dengan hormat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi, disingkat ya, WRWB titik. Selanjutnya, paragraf pembuka disesuaikan dengan isi. Lanjut, isi surat. Isi surat di sini ada keunikan, tidak perlu menggunakan titik 2, tidak perlu. Lalu di sini hurufnya kecil ya. Diawali dengan huruf kecil. Kenapa? Karena sebenarnya di sini itu masih satu kalimat, Nak. Nah, satu kalimat. Titiknya berada di belakang sini. Nah, ini masih isi, jadi masih nyambung. Selanjutnya ada paragraf penutup. Ingat ya, di sini ada kata terima kasih. Itu dipisah penulisannya, terima, jeda, kasih. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup hormat kami, ada koma, sesuai dengan yang atas tadi. Jika tadi Assalamualaikum, maka di bawahnya wassalamualaikum WRWB. Nah, sama halnya dengan logo. Untuk tanda tangan itu juga ada aturannya. Untuk jabatan yang lebih tinggi berada di kiri, untuk jabatan yang lebih rendah berada di kanan. Kalau itu ditulis oleh kepala sekolah, ya kepala sekolah saja berada di sini. Tapi kan ini dikeluarkan oleh OSIS. Jadi yang menulis sekretaris didampingi ketua OSIS dan diketahui oleh kepala sekolah.
di bawah kepala sekolahnya. Tapi jika yang mengetahui ini ada dua guru misalnya, nah kepala sekolah ini berada di kiri, tanda tangannya di sini. Kemudian di sebelah sini wakil kepala sekolah. Aturannya seperti itu.